Ayo belajar bersama pada materi memakan dan dimakan. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran IPAS kelas 5 Sekolah Dasar. Kali ini kita akan mempelajari topik A, memakan dan dimakan. Adapun subtopik yang akan kita pelajari bersama, yang pertama yaitu rantai makanan dan yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Nah, adik-adik, tahukah kalian apa itu rantai makanan? Jadi, rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Pada gambar di samping, jalur makan dan dimakan antar makhluk hidup dapat digambarkan dalam bentuk rantai makanan. Pada rantai makanan, jalur dimulai dari peran yang disebut dengan produsen. Tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Sedangkan hewan dan manusia disebut sebagai konsumen karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Fungsi daripada rantai makanan yang pertama yaitu untuk menjaga kestabilan ekosistem. Setiap komponen dalam rantai makanan saling bergantung. Yang kedua, rantai makanan dapat berfungsi menguraikan interaksi langsung antar spesies yang terdapat dalam ekosistem. Selanjutnya yaitu komponen rantai makanan. Komponen rantai makanan terdiri atas yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang saling bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Konsumen memiliki beberapa tingkatan. Di antaranya, yang pertama konsumen pertama atau primer. Konsumen pertama merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Contohnya seperti sapi, kelinci, kerbau, dan lain-lain. Yang kedua, konsumen kedua atau sekunder. Organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik sebelumnya, tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya adalah tikus. Yang ketiga yaitu konsumen ketiga atau tersier, merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya singa, buaya, dan elang. Setelah produsen dan konsumen, yang ketiga yaitu dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan, karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Selanjutnya, kita akan masuk ke subtopik yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem, terutama lingkungan alam, berisi banyak komponen biotik. Hal tersebut menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Oleh karena itu, selain digambarkan dalam bentuk rantai makanan, juga digambarkan dalam bentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan memperlihatkan hubungan satu populasi dengan populasi lainnya. Jaring-jaring yang menggambarkan hubungan makan-dimakan agar kelangsungan hidup tiap populasi terjamin. Semakin kompleksnya aliran energi dan aliran makanan, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kestabilan komunitas dan kestabilan ekosistem.
Nah, adik-adik, sekian pembahasan kita kali ini pada materi topik A, memakan dan dimakan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.